Sabtu dini hari pada akhir November 2024 di saat satu keluarga di Lebak Bulus, Jakarta Selatan tengah tertidur lelap. Seorang remaja berusia 14 tahun nekat mengambil pisau di dapur rumahnya lalu menghunuskan ke ayah dan ibunya yang tengah tertidur pulas di kamarnya. Ayahnya menjadi korban pertama yang dihabisi pelaku. Setelah itu sang ibu yang terbangun juga ikut ditusuk oleh pelaku, namun berhasil selamat karena tusukan pelaku tidak mengenai tubuh yang mematikan. Sang ibu lalu teriak sementara ayahnya lari ke lantai dasar untuk menyelamatkan diri. Mendengar suara keributan, sang nenek terbangun keluar dari kamar lalu pelaku juga menikam si nenek. Nyawa ayah dan nenek tidak dapat diselamatkan karena kehabisan darah. Sementara sang ibu sempat melarikan diri meski kondisinya kritis. Pelaku berhasil dibekuk polisi dan dijadikan tersangka. Hasil interogasi awal pihak kepolisian, pelaku mengaku mendapat bisikan goib. Mirisnya sudah mulai banyak kasus serupa yang bermunculan. Kasus anak bermasalah dengan hukum dari tahun ke tahun terus meningkat. Keluarga seharusnya menjadi tumpuan hidup seorang anak. Namun sejumlah anak meninggalkan keluarga dan berkonflik dengan hukum. Mengapa anak tega membunuh orang tua? Saya Anisha Dasuki, inilah Inside Story. Sudah kita tentukan bahwa dari saksi menjadi tersangka. Di sini tuh rumah yang hangat begitu ibaratnya. Kalau kesini pasti isinya ketawa-ketawa ceria pokoknya terus kan kayak. Akhir November 2024, warga perumahan Bona Indah, Cilandak, Jakarta Selatan dikejutkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Sang anak tega menikam ayah dan neneknya hingga tewas serta melukai ibunya hingga kritis. Warga perumahan Taman Bona Indah, Cilandak, Jakarta Selatan dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Pelaku membunuh ayah dan neneknya dengan senjata tajam. Pelaku juga sempat melukai ibunya, namun korban berhasil kabur. Usai melakukan perbuatannya, pelaku sempat kabur, namun berhasil diamankan petugas keamanan perumahan. Polisi dari Mapolsek Cilandak dan Polres Metro Jakarta Selatan kemudian melakukan identifikasi dan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Awalnya kata dia, cuman kamu yang nusuk? Iya nusuk. Kita belum tahu kalau itu ada korban di dalam ya, ada yang meninggal. Nah, teman cek lagi, ternyata ada korban meninggal 2 di dalam. Untuk memastikan benar. 2 orang itu siapanya si pelaku? Neneknya sama bapaknya. Berarti nah yang masih selamat ibunya. Yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2 yang meninggal dunia, bapaknya dan neneknya. Korban dua-duanya ada di lantai dasar. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat. Belum diketahui motif dari aksi keji pelaku. Pelaku diamankan di Mapolsek Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk disemayamkan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Jenazah ayah dan nenek korban pembunuhan anak berusia 14 tahun diautopsi di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Usai autopsi, kedua jenazah langsung dimakamkan. Autopsi kedua jenazah dilakukan di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Usai proses autopsi, kedua jenazah langsung dimakamkan oleh keluarga. Jenazah APW, ayah pelaku, dimakamkan di pemakaman keluarga Bogor. Sedangkan RN, nenek pelaku, dimakamkan di TPU Tanah Kusir.
Sementara itu para pelaku dalam keadaan kritis, maksud kami ibu pelaku dalam keadaan kritis dan dirawat intensif di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Ruth Megawati, korban tewas dari aksi brutal sang cucu, dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada 30 November usai diautopsi di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Almarhumah berusia 69 tahun dimakamkan satu liang lahat dengan sang suami. Sejumlah kerabat dan tetangga yang mengenal almarhumah hadir untuk melepas ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sementara itu polisi menggelar olah TKP kasus pembunuhan seorang ayah dan nenek yang dilakukan remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Polisi hingga kini terus menggali apa sebenarnya yang menjadi motif pelaku. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kasus remaja berusia 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Olah TKP digelar di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah. Olah TKP digelar merupakan lanjutan dengan menurunkan tim Inafis. Polisi menyebut telah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi. Sebanyak 5 saksi juga sudah diperiksa, termasuk petugas keamanan komplek perumahan. Kendati demikian, polisi belum dapat membeberkan motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Polisi pun memeriksa urin pelaku. Sekarang ini sudah diamankan, jadi lagi digali dan minta keterangan. Kenapa, mengapa kejadian terjadi. Ya, untuk motif sementara masih digali karena memang anaknya masih diam. Sebelumnya warga perumahan Taman Bona Indah Cilandak, Jakarta Selatan dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan yang diduga dilakukan oleh remaja di bawah umur. Dalam peristiwa ini 2 orang tewas di lokasi kejadian. 2 jenazah korban yaitu ayah dan nenek pelaku ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di ruang tamu rumah. Sementara ibu pelaku mengalami luka senjata tajam dan saat ini masih kritis di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Usai menusuk anggota keluarganya, pelaku melarikan diri hingga akhirnya ditangkap oleh petugas keamanan perumahan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dalam olah TKP lanjutan, Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung turun langsung untuk memimpin. Garis polisi terpasang di area depan pagar rumah. Dalam olah TKP ini, Polres Metro Jakarta Selatan juga menerjunkan tim Inafis. Pelaku yang masih remaja 14 tahun diduga membunuh ayah dan neneknya menggunakan senjata tajam jenis pisau. Pihak Polres memeriksa 5 saksi dalam kasus ini yang merupakan petugas keamanan perumahan Bona Indah. Polisi juga menyita barang bukti berupa pisau dapur yang diduga sebagai alat pelaku melancarkan aksinya. Pelaku ditangkap dan diperiksa di Polsek Cilandak. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan remaja pembunuh ayah dan nenek di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Anak yang berkonflik dengan hukum ini akan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan MAS, remaja pembunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan 2 alat bukti dari hasil olah TKP, serta keterangan 6 saksi yang telah diperiksa. Dalam kasus ini, tersangka akan dijerat pasal berlapis, mulai dari pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan Undang-Undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kita dalami, kemudian
kemudian kita sudah mengumpulkan barang bukti, saksi-saksi sudah kita periksa, kemudian dari yang diduga melakukan juga anak yang berkonflik dengan hukum sudah kita mintain keterangan, sudah kita dapat. Setelah itu semalam sudah kita tentukan bahwa dari saksi menjadi tersangka. Sementara dari hasil pemeriksaan, kondisi kesehatan dan mental tersangka saat ini dalam kondisi stabil. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif di balik pembunuhan sadis yang dilakukan tersangka. Saat ini masih menunggu kesembuhan ibu tersangka yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit untuk bisa dimintai keterangan. Sementara itu, usai kejadian dan mengamankan pelaku, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Dalam olah TKP, polisi menerjunkan tim Inafis. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Sebanyak 5 saksi juga diperiksa, termasuk petugas keamanan komplek perumahan. Sebelumnya, warga perumahan Taman Bona Indah, Cilandak, Jakarta Selatan dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh remaja di bawah umur terhadap ayah dan neneknya. Kedua korban ditemukan dengan kondisi bersimbah darah di ruang tamu rumah. Sementara ibu pelaku mengalami luka senjata tajam dan dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Usai proses otopsi, ayah pelaku langsung dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman keluarga Bogor. Sementara RM, nenek pelaku, dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi mematahkan dugaan adanya indikasi depresi dan jeratan judi online terhadap MAS, remaja pelaku pembunuhan ayah dan neneknya di Jakarta Selatan. Penyidik masih menggali dan mendalami motif pelaku dalam menjalankan aksinya. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan remaja 14 tahun berinisial MAS terhadap ayah dan neneknya menggegerkan masyarakat. Dari penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan adanya indikasi judi online ataupun depresi di ponsel MAS. Polisi juga mengungkap bahwa pelaku merupakan anak yang sopan dan baik. Bahkan polisi tidak menemukan hal-hal mencurigakan dari ponsel pelaku, seperti dugaan adanya permainan judi online. Hingga saat ini, penyidik masih menggali dan mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Ya, kalau di dalam HP-nya tidak ada yang itu, hanya saja ya setelah kita dalami kemudian kita tanyakan, dia memang selalu belajar. Memang setiap orang tua pasti anaknya pintar ya, menginginkan pintar. Nah, setelah kita tanya ya, kita gali ke anak yang berkonflik dengan hukum, ya betul dia memang disuruh belajar, dan itu dianggapnya udah hal biasa karena memang dari kecil ibu dan ayahnya juga memang selalu menuntut dia belajar. Tapi anaknya ini tidak merasa keberatan, Bu? Tidak. Jadi dia, kita sudah dalami, kita tanya ya dari kemarin setelah kita dapat juga dia merasa itu hal biasa. Dari keterangan beberapa saksi, pelaku merupakan anak yang pintar. Bahkan pelaku juga tidak merasakan adanya tuntutan belajar dari orang tuanya. MAS mengakui perbuatannya dan menyesali telah membunuh ayah dan neneknya. Ia juga sempat menanyakan kondisi ibunya yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Dari Jakarta, Naura Syafika, Yudi Richard, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Setelah sempat syok selama berada di tahanan Polres Jakarta Selatan, kondisi MAS perlahan membaik. Pelaku mengaku menyesal atas perbuatannya tersebut dan sempat menanyakan kondisi ibunya yang dirawat di rumah sakit. Kondisi MAS, pelaku pembunuhan terhadap ayah dan neneknya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan mulai membaik. Hal ini diungkap oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Ibnal.
Kini pelaku juga sudah bisa diajak berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dari penyidik. Pelaku juga sempat menanyakan kondisi ibunya yang masih dirawat di rumah sakit. Jadi kondisi Ananda A ini ya sudah mulai stabil dari mulai hari kemarin. Sekarang dia sudah bisa diajak bicara, ya, menjawab pertanyaan, sudah bisa senyum, ya. Tadi juga sudah ngobrol dengan Bu Menteri, ya. Ya, dia sendiri mempertanyakan, ya, bagaimana kondisi ibunya. Ya, dia sangat menyesal, ya, dengan kejadian ini. Selain itu, dalam proses penyidikan pihaknya juga akan melibatkan pendampingan psikolog anak, beberapa ahli, dan apsifor untuk memastikan hak penanganan hukum pelaku terpenuhi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, salah satu perwakilan keluarga besar korban pembunuhan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan mengungkapkan pelaku dibesarkan dalam keluarga yang penuh kehangatan. Ia juga menyebut pelaku memiliki hubungan yang cukup dekat dengan ayahnya. Kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan seorang anak berusia 14 tahun terhadap ayah dan neneknya telah mengejutkan banyak pihak. Salah satu keluarga korban, Angga, mengaku tidak menyangka pelaku MAS melakukan tindakan keji. Angga yang merupakan sepupu APW, ayah pelaku yang tewas, mengungkapkan selama ini keluarga yang bertempat tinggal di kawasan Bona Indah, Jakarta Selatan tersebut memiliki hubungan keluarga yang hangat satu sama lain. Angga juga mengungkapkan hubungan antara ayah dan pelaku terbilang akrab. Meski begitu, Angga tidak menampik jika pelaku yang kini ditetapkan sebagai tersangka tergolong sosok yang cukup pendiam. Perilaku yang negatif sama sekali nggak ada. Di sini tuh rumah yang hangat begitu ibaratnya. Kalau kesini pasti isinya ketawa-ketawa ceria pokoknya. Terus kan kayak tiba-tiba pas hari Sabtu itu dengar berita begitu, saya benar-benar shock sih gitu. Anak ini sebenarnya pendiam ya, agak pendiam sebenarnya. Cuma dia berbaur dengan sepupunya, main bareng tuh akrab gitu. Terus kan. Sementara itu, saya ditetapkan sebagai tersangka. MAS dititipkan di Lembaga Penitipan Anak Kementerian Sosial. Dari Jakarta, Amrina Rida, Indra Purnama, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Peristiwa pembunuhan ayah dan nenek di Lebak Bulus, Jakarta Selatan membuat miris banyak orang. Apalagi terduga pelaku MAS dikenal sebagai sosok yang baik dan juga berprestasi. Di usianya yang masih 14 tahun, MAS sudah menginjak kelas 1 SMA lewat program akselerasi. Peristiwa penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan pelaku anak MAS terhadap orang tua dan neneknya di rumahnya kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan meninggalkan misteri terkait motif. Pasalnya, sejumlah informasi di sekitar tempat tinggalnya, pelaku dikenal sebagai sosok pendiam dan anak berprestasi. Di usianya yang masih 14 tahun, MAS masuk dalam kelas akselerasi di kelas 10 atau 1 SMA. Menurut penjual bakso yang menjadi langganan keluarga MAS, pelaku dikenal sebagai anak yang ramah, sopan, dan rajin beribadah ke masjid. Tapi kadang-kala tuh beli bakso ke saya. Tapi beli ini orangnya baik. Jadi keluarga ini keluarga baik semua. Anaknya baik, sama siapapun santun, nggak pernah punya kata-kata yang kasar, yang ini nggak ada. Dia pendiam, dia juga suka olahraga, lari komplek. Sering ketemu, kadang-kadang kan beli bakso saya di depan sekolah. Tidak hanya pelaku anak MAS yang dikenal baik oleh tetangga, nenek pelaku yang menjadi korban tewas dikenal sebagai sosok yang ringan tangan kepada tetangga. Nenek RM juga aktif di lingkungannya dengan terlibat dalam kepengurusan di Dewan Kesejahteraan Masjid serta paguyuban di perumahan. Hal tersebut disampaikan oleh seorang ustadz yang merupakan guru korban RM dalam prosesi pemakaman di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Sementara korban APW dikuburkan di pemakaman keluarganya di Bogor, Jawa Barat. Beliau kesehariannya itu aktif di Masjid Al-Falah Bona Indah, Taman Bona Indah. Beliau juga sebagai pengurus masjid, bidang kematian juga dengan warga yang lain. Beliau luar biasa baiknya dan ringan tangan untuk membantu dan menolong sesama.
Sementara itu, dari hasil tes urin pelaku, anak terkait penggunaan zat adiktif narkotika yang dilakukan polisi hasilnya negatif. Tim Liputan melaporkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Hoiri Fauzi mengungkap MAS sangat menyesali perbuatannya. Hal itu disampaikan Arifah usai menjenguk MAS di Mapolres Metro Jakarta Selatan sore lalu. Kedatangannya ke Mapolres Jakarta Selatan untuk mengunjungi MAS, terduga Menteri Arifah mengatakan pelaku pembunuh ayah dan neneknya serta memastikan perlindungan terhadap anak yang berurusan dengan hukum berjalan dengan baik. Usai menemui MAS, Arifah mengungkapkan remaja 14 tahun itu mengaku sangat menyesali perbuatannya. Kementerian PPPA akan terus mendampingi MAS selama proses hukum dan juga mendampingi ibu MAS yang kini mengalami trauma berat. Saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik. Sangat baik kalau menurut saya. Cuman kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja ya, mudah-mudahan ini sebagai momen untuk introspeksi kita semua. Saya juga jadi belajar, oh ternyata kita punya anak ini juga tidak semudah yang dibayangkan gitu. Jadi keterbukaan, komunikasi gitu. Itu yang menjadi prioritas ya, pengasuhan pola asuh di keluarga. Pemirsa, konflik lama yang terpendam dalam keluarga hingga faktor luar dinilai pakar bisa memicu motif pembunuhan oleh remaja MAS. Inside Story segera kembali.